Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pada teman-teman semua dimanapun berada di seluruh Indonesia ataupun di seluruh dunia. Salam sehat dan salam kompak selalu. Oke, pada kesempatan kali ini saya mencoba membuat sebuah konten ya. Dan ini adalah channel yang kedua saya. Untuk channel yang pertama tentang radio komunikasi, dan untuk channel yang sekarang ini adalah channel baru yang coba saya bangun dengan tema yang berbeda. Untuk tema channel ini adalah tentang tema memasak yang sederhana ataupun masakan ala kampung ataupun ala warung ya, dengan sistem yang praktis, dengan bumbu yang seadanya. Ya, mudah-mudahan dengan konten ini bisa menghibur ya, ataupun sedikit memberikan memberikan motivasi buat teman-teman yang akan membuat sebuah warung makan ya, terutama ya, ataupun untuk masak sendiri. Namun untuk yang video pertama ya, ini video pertama kali yang saya buat ini belum menuju ke untuk masakannya ya. Untuk video yang ini adalah tentang bagaimana sih sebuah warung itu memasak begitu banyak, tetapi dengan waktu yang tidak begitu lama bisa cepat terselesaikan masakan-masakan yang akan dijualnya. Oke, ya kebetulan saat ini saya sedang mudik ya di Jawa Tengah, di Kebumen, dan jadi saya tidak mengambil background di dapur ataupun di rumah. Saya sengaja mengambil backgroundnya di di sawah ya, dan yang di sebelah sana ada gunungnya ya. Nah coba tuh, nah itu ada gunungnya yang menurut saya sekalian untuk memberikan suasana yang sedikit berbeda, tidak di ruangan ya. Mungkin untuk video selanjutnya nanti kalau sudah ada di dapur ya, mungkin di dapur. Oke teman-teman, dimanapun berada, jadi saya akan memberikan sedikit pengalaman ya, yang sudah saya lalui, yang sudah saya kerjakan di suatu tempat ya, di suatu tempat yang mana dulu saya sempat bingung mencari cara, tetapi saya belum bertanya ke orang-orang bagaimana caranya di sebuah warung makan ya, nggak usah warung makan besar lah, warung makan sederhana ya, warteg misalnya ya, ataupun warung nasi biasa, itu dalam waktu 2 jam ataupun 2,5 jam ya, itu bisa memasak dengan menu yang begitu variasi dan bisa terselesaikan dengan bagus, ataupun masakannya tidak amburadul. Nah itu dulu yang saya cari bagaimana caranya itu. Oke, di video kali ini saya akan memberitahu maksud saya caranya supaya dalam waktu singkat itu bisa membuat masakan yang begitu banyak ya, menu-menunya, tetapi bisa terselesaikan tanpa adanya kendala yang berarti ya. Artinya ketika gasnya ataupun kompornya lancar, itu bisa cepat terselesaikan. Oke, langsung saja. Jadi caranya begini. Caranya adalah di waktu kita memasak ya, itu kan kita sudah beli bahan
A, B, C, D sayuran atau lauk, dan juga harus membuat nasi dalam waktu yang bersamaan. Nah, minimal itu ada 2 kompor yang isinya 2 tungku ya. 2 kompor masing-masing 2 tungku. Jadi kan ada 4 tungku. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, disitulah caranya. Jadi misalkan kita memasak nasi dulu. Nah, di tungku A, tungku 1 ya misalkan. Tungku 1 itu untuk memasak nasi ya. Oke. Memasak nasi terserah mau waktunya cepat ataupun agak sedikit lambat, itu tinggal kita mengatur besar kecilnya api ya. Nah, itu tungku 1. Tungku kedua itu bisa dipakai untuk oseng atau bikin sambal ataupun yang lain. Nah, tungku ketiga itu bisa dipakai untuk membuat misalkan yang berkuah-kuah ya. Nah, itu bisa dipakai di tungku 3. Nah, misalkan kita membuat gorengan juga, itu bisa di tungku 4-nya untuk membuat gorengan yang bakal nanti kita sajikan di warung ya tentunya. Aduh maaf nih, banyak semut. Maklum, di sawah. Nah, tapi caranya nggak harus semuanya besar. Misalkan kita sudah mempersiapkan semuanya bahan-bahannya, bahan oseng sudah kita siapkan, misalkan 3 oseng atau 4. Terus lauknya ada ikan, ada ayam atau yang lain sudah kita siapkan. Dan sambal juga ya untuk kita goreng, dan juga adonan gorengan ya, entah bakwan atau tempe sudah kita siapkan semua. Nah, lalu nasinya itu disambi, jangan terlalu besar apinya supaya nanti tidak terjadi biasanya ya matangnya tuh nggak rata. Nah, untuk oseng kita menyambi setelah kita bumbunya adonin ya, bumbunya kita masukin, kita sangrai, api kecil aja. Begitu sudah setengah matang ya bumbunya, kita masukin bahan osengnya ke dalam, kita aduk-aduk, terus kompornya kita nyalakan kecil. Lalu ketiga, misalkan kita mau bikin buat sayur kuah lah, apa mau santan mau apa, lalu kita ke situ kita nyalakan tungkunya, lalu kita bikin adonan masakannya di situ ya. Jadi kita bumbunya masukin segala macam. Nah, di situ juga kita kalau misalkan kuah banyak, agak besar sedikit tidak apa-apa supaya cepat mendidih. Nah, di situ bisa kita sambil lagi misalkan ke gorengan. Di gorengan kita juga di situ kan sudah kita nyalakan tadi ya minyaknya, kita masukin saja sampai nanti di kualinya penuh, artinya dengan ukuran yang sudah kita pastikan. Nah, di situ kita tinggal dulu sebentar dengan api yang tidak terlalu besar ya, kecil aja. Kita balik ke oseng yang tadi, kita balik sampai mungkin mau dibikin setengah agak matang atau matang sekali di situ. Nah, yang ketiga itu kan kuah, itu artinya mungkin agak lama, bisa kita ke gorengan. Nah, sambil seperti itu. Terus misalkan kembali lagi ke osengnya udah matang, bikin lagi, sambung lagi. Nah, terus ke kuahnya. Nah, misalkan nanti kalau mau bikin goreng-goreng, kita bisa ambil kalau yang kuahnya itu santan, bikin santan kuah santannya itu sudah matang, bisa kita angkat, kita ganti buat bikin goreng ayam atau segala macamnya. Jadi seperti itu, muter. Walaupun sendiri itu bisa kita selesaikan tidak terlalu lama ya, asal kita harus fokus dan kontrol. Intinya jangan terlalu banyak pegang HP ya. HP biarkan saja, mungkin dipakai buat musik,
Tapi kalau misalkan sambil telepon nanti kita nggak fokus. Jadi kuncinya masakan itu salah satunya adalah supaya rasanya tidak terlalu amburadul, kita harus fokus di masakannya. Kita fokus ketika kita sedang memasak. Jadi pikiran kita harus fokus. Karena yang terjadi seperti kayak adik saya itu atau orang lain ketika memasak pikirannya kurang fokus, jadi masakannya kurang enak. Artinya rasanya tuh kurang apa ya? Ya rasanya agak sedikit berkurang dari biasanya. Padahal kalau sebenarnya waktu-waktu dia sering fokus atau yang orang-orang lain ya. Jadi ketika kita tidak fokus, masakannya tetap rasanya agak amburadul. Tapi kalau kita fokus, insya Allah masakannya rasanya beda dan lebih nikmat, lebih terasa. Begitu teman-teman. Jadi kira-kira caranya seperti itu menurut yang saya lakukan, yang saya alami, yang saya kerjakan sampai saat ini juga masih. Dan saya saat ini berhubung masih mudik, jadi saya belum ke dapur lagi. Nanti kalau sudah di dapur, insya Allah saya mau bikin video juga untuk masak apa ya. Ya masaknya yang ringan-ringan saja, karena itu saya saya sajikan untuk jualan warung di sebuah proyek. Tapi tetap cita rasa saya utamakan. Jangan sampai cita rasanya amburadul. Warung rasanya amburadul, maka orang pun akan berpikir mencari tempat lain yang di lidah rasanya lebih cocok. Nah, itu dia. Jadi harus hati-hati jika kita memasak untuk kita sajikan di warung. Hati-hati jangan sampai berantakan rasanya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ya sharing pengalaman saya ini di video saya yang pertama kali ini bisa membuat satu motivasi, ataupun ada yang ada keniatan untuk membuat sebuah warung makan. Silakan, bisa nanti ikuti video saya selanjutnya, bagaimana caranya nanti akan saya buatkan videonya. Dan berhubung ini saya bikin video ini sore ini, kira-kira ini sekarang jam 5:30 sore ya, hampir mendekati maghrib, karena saya mencari supaya di sawah itu orang-orang sudah pada pulang. Jadi saya ambil di sore hari agak petang sedikit, tapi ternyata cahaya yang masuk ke kamera handphone saya itu masih terang, jadi gunungnya masih kelihatan ya. Seger sekali nih suasana sore, bikin sehat di paru-paru dan di pernapasan. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini, video pertama saya, bisa memberi motivasi dan menghibur teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, maksud saya berada. Maaf ya, ini saya video saya bikin original mungkin, tanpa saya edit, karena saya suka lebih yang original. Mau saya ngomongnya salah, mau apa ya itu urusan saya. Oke teman-teman, mudah-mudahan menghibur, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.